Yang pertama, kita akan eh, mengetahui terlebih dahulu dari kata-kata yang sudah ada di judul ini. Ada landasan, ada kebijakan, ada landasan kebijakan pendidikan, dan sebagainya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan poin em, yaitu landasan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Setelah itu baru kita diskusi dengan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan atau diskusi hari ini, presentasi hari ini, sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama, izinkan saya membuka slide yang pertama, yaitu dengan latar belakang judul kami. Eh, untuk hidup manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan memberi manusia bekal untuk menjalani kehidupan, menjadikan mereka dewasa dengan kemampuan untuk memilih apa yang baik dan benar, serta memikul tanggung jawab untuk belajar sepanjang hidup. Tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan dilakukan berdasarkan landasan yang memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Salah satu landasan tersebut adalah yang kita sebut dengan landasan pendidikan, yang secara teratur menentukan rencana yang ditentukan untuk mencapai tujuan tersebut. Landasan kebijakan pendidikan berfungsi sebagai dasar keputusan untuk melakukan sesuatu dari stakeholder yang merancang aturan untuk pencapaian keputusan pendidikan. Landasan kebijakan pendidikan berfungsi sebagai acuan atau rujukan untuk langkah-langkah yang diambil dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari kebijakan yang diputuskan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, setiap kebijakan pendidikan, dan berkembang bersamaan. Tentu ada banyak apa namanya ya eh, latar belakang setiap eh, kenapa ada kebijakan perubahan pendidikan yang memang eh, sejalannya waktu, yang berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya teknologi itu merupakan bagian dari salah satu pengaruh em, kebijakan pendidikan di suatu negara atau di negara kita itu bisa bisa berubah. Yang berikutnya, em, tadi sudah kami sampaikan bahwa di makalah ini kami akan bahas yang pertama apa yang dimaksud dengan landasan, apa yang dimaksud dengan kebijakan, apa yang dimaksud dengan pendidikan, landasan kebijakan pendidikan. Yang bagian 6 ini kami skip ya Bapak Ibu, mohon izin. Yang pertama, eh, kita terlebih dahulu eh, mengetahui, memahami apa itu landasan. Kami kutip dari Free Dictionary dan ada dari dictionary.com. Landasan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan, karena istilah landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Titik tolak atau pijakan berdasarkan The Free Dictionary oleh Parlex. Landasan atau dasar berarti prinsip, prinsip dasar atau konsep dasar dari sistem atau teori atau sebuah dasar. Menurut kata kerja dictionary.com, ini berarti dasar dari apapun, dasar dari perubahan yang diperlukan. Berdasarkan arti penjabaran ringkas di atas, bisa kami simpulkan bahwa landasan adalah prinsip yang menggarisbawahi atau menjadi dasar dari sistem atau teori. Yang berikutnya adalah pengertian kebijakan. Secara etimologis, kata policy berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani yang berarti negara atau kota, dan politia dalam bahasa Latin yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris lama, istilah tersebut menjadi polisi, polisi kebijakan. Ini bukan polisi, Ibu, mohon izin, polisi yang pada dasarnya mengacu pada urusan pemerintah atau administrasi. Dikutip dari referensi DUN 1981.
Yang kedua, jalan tindakan yang dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu menurut Jones 1977, atau apa yang dipilih atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam bahasa Indonesia, istilah kebijaksanaan dan kebijakan yang berasal dari kata kebijakan memiliki arti yang berbeda. Kata kebijakan berasal dari kata bijaksana, yang dapat disamakan dengan wisdom, yang berasal dari kata sifat bahasa Inggris. Yang berikutnya, pengertian kebijakan dari Thomas Dye dan Hugo Heglo. Kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian dari Hugo Heglo, kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Kami lanjut dengan landasan kebijakan pendidikan. Kata landasan dalam Pak hukum. Ahmad ini masuk ke saya. Oh, ini Bu Zahra ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Zahra udah diingetin. Baik, mohon izin silakan Bu Zahra lanjut kepadanya dipersilakan. Terima kasih Pak Ahyat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba melanjutkan presentasi kelompok kami dengan subbab landasan kebijakan pendidikan. Kata landasan dalam hukum atau kebijakan berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu, kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah ini, bila dilanggar, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Landasan hukum atau kebijakan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Kemudian, Profesor Gautam Sinha di dalam International Conference on Educational Reforms the Changing Paradigm di Indian Institute of Management Kashipur menyatakan, Education policy refers to the collection of rules, both state and implicit, or the regularities in practice that govern the behavior of person in school. Education policy analysis refers to the scholarly study of education policy. Examples of education policy analysis may be found in such academic journals as Education Policy Analysis Archives. Atau bisa diartikan Pak Ahyat, punten agak dikebawahin kayaknya itu yang bawah ya. Oke dah. Kebijakan pendidikan mengacu pada kumpulan aturan baik dinyatakan dan implisit atau keteraturan dalam praktek yang mengatur perilaku orang di sekolah. Kemudian dari Jacques Delors, pendidikan untuk abad 21, yakni pendidikan yang harus dilaksanakan atas dasar dua buah prinsip, yakni prinsip pertama, pendidikan atau pembelajaran berlangsung sepanjang hayat, lifelong education atau lifelong learning, dan prinsip kedua, pendidikan mempunyai 4 sendi atau pilar. Yang pertama, belajar mengetahui, termasuk belajar bagaimana belajar atau learning to know, including learning how to learn. Yang kedua, belajar berbuat atau learning to do. Yang ketiga, belajar menjadi seseorang atau learning to be. Dan yang keempat, belajar hidup bersama dan hidup dengan orang lain atau learning to live together dan learning to live with others. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah satu proses yang dialami oleh setiap individu sepanjang hayat, baik disengaja atau tidak disengaja, dalam rangka mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Bisa di next, punten Pak Ahyat. Ya. Kemudian ini pernyataan dari Cooper, Fusarelli, dan Randall di tahun 2004, di mana beliau itu menyatakan bahwa untuk memahami kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan pengaruh dan tujuan kebijakan melalui 4 dimensi teori kebijakan, yaitu normatif, struktural, konstitutif, dan teknis. Dimensi normatif, yaitu dimensi ini terdiri dari nilai-nilai standar dan filosofi yang mendorong masyarakat untuk melakukan perbaikan dan perubahan semua kebijakan. Oleh karena itu, semua kebijakan adalah refleksi dari masyarakat.
Yang kedua, dimensi struktural. Berisi langkah-langkah pemerintah dan struktur organisasi, metode dan prosedur yang menyatakan dan mendukung kebijakan pendidikan. Yang ketiga, dimensi konstitutif. Terdiri dari asumsi individu, kelompok kepentingan, dan penerima yang mengarahkan kekuatan atas adalah pihak dan keuntungan dari proses pembuatan kebijakan. Dimensi teknis mencakup pengembangan, praktek, implementasi, dan penilaian kebijakan pendidikan. Pemahaman kebijakan pendidikan memerlukan bahwa para pembuat kebijakan merenungkan pengaruh dan konsekuensi dari kebijakan pendidikan sepanjang dimensi. Mungkin bisa di... Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Berikutnya kami bacakan landasan kebijakan pendidikan. Ada Panata nggak? Tidak ada. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Baik. Bapak Ibu, mohon izin saya teruskan. Ini bagian terakhir dari slide presentasi kami, yaitu berkenaan dengan landasan kebijakan yang ada di pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang 1945, itu yang kita sering dengar, kita dapati dalam pembukaan Undang-Undang 1945, antara lain, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, berkehidupan berbangsa dan bebas, maka rakyat Indonesia dengan dia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, yang berikutnya di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan di sana bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Yang berikutnya, landasan kebijakan pendidikan Indonesia yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang pendidikan, yang isinya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang berikutnya, landasan yang keempat adalah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem nasional pendidikan nasional, yang isinya adalah bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, demikian materi yang kami sajikan dalam slide presentasi ini. Untuk bisa mendalami materi-materi ini, kami berikan waktu untuk berdiskusi, untuk mendalaminya. Untuk termin pertama, termin tapi kesempatan 3 penanya mungkin bisa kita mulai. Dari saya terima kasih, dan kami buka sesi diskusi untuk materi presentasi kami. Panata belum hadir. Ya, jadi Bapak Ibu, jika melihat materi ini memang menurut saya ini tidak lepas dari yang namanya
eh, eh, sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang sudah diformulkan dalam sebuah kurikulum yang sudah eh, lama dibuat dan di masing-masing eranya, mulai dari tahun 84, tahun berapa lagi tuh, 90-an, kemudian ada 2020 dengan KTSP dan KPK-nya, kemudian sekarang ada setelah KTSP ada kurikulum 13, dan setelah itu ada kurikulum Merdeka. Memang kurikulum ini dibuat eh, dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya di eh, kurikulum berbasis kompetensi ada pada di mana eh, pusat pembelajaran itu terfokus pada siswa yang aktif. Kemudian di kurikulum Merdeka memberikan kebebasan institusi pendidikan untuk mendesain tujuan pendidikannya masing-masing. Jadi menurut saya perubahan-perubahan kebijakan ini tidak lepas dari kebijakan yang dituangkan juga dalam kurikulum. Demikian. Mungkin ada yang eh, eh, bisa berdiskusi lebih jauh, kami persilakan. Mangga, Pak Sabirin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah diberikan kesempatan. Pada dasarnya materi kita kan selalu pengulangan dan ada penambahan gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak garing pertanyaannya. Pertama teman-teman sekalian, kalau mengacu kepada landasan pendidikan kita yang oke banget ya, tujuan yang mulia, tentunya capaian akhirnya itu. Kemudian kita melihat pada prinsip pendidikan kita yang juga luar biasa tadi dipaparkan oleh Bu Zahra. Cuma ada yang di sini ketika kita melihat pada tatanan praktek ya, betapa pendidikan kita itu dalam pendidikan kegamangan. Guru-guru kita itu sedang gamang dalam mendidik. Di satu sisi kita ingin mempertahankan budaya ketimuran yang kental dengan nuansa Islam, apalagi kita sebagai masyarakat mayoritas ya di negara kita. Kemudian di satu sisi kita juga pengen menerapkan sistem liberalis produk-produk luar. Ya, ada kalimat misalnya kamu boleh lakukan ini, kamu nggak boleh lakukan ini, atau kalimatnya kamu jangan katakan tidak, kamu boleh katakan hal seperti ini dan sebagainya. Jadi membuat kita terkadang mana yang harus kita ucapkan dengan tepat kata-kata ini dan sebagainya gitu kan. Maka kita melihat nanti ada pola asuh yang terkadang sepertinya benar tapi tidak benar. Contohnya begini, kita melihat pendidik kita ketika ada satu kasus misalnya pendidik kita mengatakan biarkan aja anak-anak mengeksplorasi dirinya kemudian berkembang sesuai dengan minat bakatnya. Di satu sisi mereka terus membiarkan lepas begitu saja karena kita mencoba karena mungkin mereka sedang mencoba menerapkan metode pendidikan barat yang kita tahu sendiri dalam tanda kutip ya. Kalau saya mendengar kata-kata adik saya ketika dia anaknya sekolah di luar gitu kan, karena anaknya tumbuh dan besar di luar, sampai anak usia kelas 4 SD itu sudah diberikan tontonan tentang bagaimana cara proses reproduksi anak mulai dari A sampai Z, anak kelas 4 SD gitu. Sampai adik saya bilang begitu masuk langsung saya bawa keluar anak saya karena khawatir gitu kan. Ada yang tipe kita begitu, pokoknya anak saya mah saya bebasin aja, murid saya mah saya biarin dia bebas mengeksplor dirinya, biar dia tahu lebih dalam tentang seluk-beluk semuanya, nggak perlu ada batasan. Gitu kan. Ada yang satunya lagi yang mungkin dia lawannya, gitu kan. Pokoknya semuanya harus berdasarkan ini saya, semuanya harus begini, harus begitu, harus begini. Pokoknya
saya tahu dan saya sangat amat mengerti apa yang harus saya lakukan. Pokoknya semuanya harus begini, gitu kan. Teman-teman sekalian, dari kesenjangan yang tadi, mungkin kita bersama-sama, saya lah insya Allah mudah-mudahan pengen belajar banyak dari teman-teman sekalian. Apa prinsip-prinsip yang harusnya sebagai anak bangsa, ya, saya bicara tentang sebagai anak bangsa, yang harusnya kita benar-benar pegang. Jangan sampai semua yang tadi tertulis yang disampaikan itu hanya pada tatanan teoristis. Kan manis semua tuh ya. Tapi sepertinya apakah sudah diejawantahkan itu belum tahu. Maksudnya supaya kedua kesenjangan tadi, yang satunya terlalu ke ujung timur, yang satunya ke ujung barat, tidak terjadi. Mohon pencerahan dari teman-teman sekalian. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Prinsip-prinsip apa saja yang harus diterapkan oleh kita yang apa namanya din itu, kasus yang tadi diutarakan Pak Sabirin ini kasus apa namanya yang ada memang anak tersebut disekolahkan atau di pendidikannya di luar atau di dalam, Pak? Ini kita sedang membicarakan Indonesianya, Indonesia. karena kita melihat mulai begitu kan ya. Ada orang tua yang tadi bablas, pokoknya anaknya bebas lah anak saya mah gitu kan. Saya pengen, mungkin kalimatnya, saya pengen meniru pendidikan ala barat seperti apa. Ada yang tadi, pokoknya saya harus kekang, pokoknya saya pengennya anak saya jadinya begini. Saya nggak paham, gitu. Silakan. Baik, Mungkin, ya. Baik, Pak Sabirin, terima kasih. Yang kedua, kita tampung dulu Pak Iwan, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah teman-teman masih semangat terus ya. Semangat, semangat. Luar biasa. Baik, terkait pembahasan hari ini cukup menarik ya. Kita berbicara tentang perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti ya. Artinya sesuatu pasti terjadi gitu kan. Kita berhadapan dengan ketidakpastian, hanya satu yang pasti ada perubahan kan. Kaitan dengan perubahan ini, tadi saya tertarik dengan ulasan tambahan dari Pak Ahyat kaitan dengan contoh perubahan dan kebijakan yang sebenarnya itu bukan di ranah kita gitu ya, yakni kebijakan pemerintah terkait perubahan kurikulum yang demikian sering sekali terjadi kan gitu. Dalam satu kondisi kita sebagai lembaga pendidikan yang tentu harus katakan samina wa ata'na lah dengan kebijakan pemerintah, kita kadang-kadang terseret-seret gitu. Ini berubah lagi gitu. Satu perubahan yang kita jalani belum kita kuasai, sudah lagi ya ada perubahan. Mungkin pada intinya saya pribadi ya ingin sharing lah dengan teman-teman bagaimana sikap dan kebijakan kita internal lembaga atau sebagai pribadi katakan dalam pendidikan ini menyikapi kebijakan yang katakan dalam tanda kutip kebijakan pun ada ketidakpastiannya juga gitu. Kayak sekarang contoh kan kurikulum merdeka, mungkin beberapa waktu lalu kita masih berpikir apakah perubahan kurikulum ini benar-benar berdasarkan analisa kekurangan-kekurangan di kurikulum sebelumnya atau ada muatan dan kepentingan tertentu. Contoh mungkin muatan dan kepentingan politik dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sebagai orang awam kan kadang-kadang ya berpikir ke arah situ kan gitu ya. Sehingga ketika kita mau ikut memberlakukan kurikulum merdeka, nanti ganti presiden ganti lagi nggak ya? Jadi hal yang kadang-kadang dikait-kaitkan seperti itu. Tapi alhamdulillah sih nggak tahu ya, nanti barangkali ada pencerahan dari rekan-rekan juga. Sempat saya diskusi dengan orang dari Kemendikbud, beliau itu asesor kurikulum merdeka dari Kemendikbud. Sempat saya diskusikan dan langsung menanyakan hal ini kepada beliau.
kata beliau pada prinsipnya di Kemendikbudristek itu per periode 10 tahun kurang lebih mereka ada kajian tinjauan ulang terhadap kurikulum yang diberlakukan di negara kita. Nah, kemudian dari hal-hal itu ya barangkali para ahli inilah yang akan merumuskan hal-hal apa saja yang harus ada penyesuaian gitu. Jadi bukan perubahan istilahnya mengganti ya semuanya, tapi hanya mungkin penyesuaian di sana sini, ada hal-hal secara prinsip, secara landasan yang memang harus diupdate, katakan harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan keilmuan dan seterusnya, baru mereka rumuskan untuk menjadi kebijakan, dan itulah hakikat perubahan kurikulum yang ada. Banyak hal yang memang menurut kita hal yang tidak pasti gitu. Ya tadi ketika kurikulum 13 saja kita belum sepenuhnya menguasai, walaupun kita dipaksa jalan, kemudian sekarang sudah harus berubah lagi untuk kurikulum merdeka. Intinya saya ulangi pertanyaan kita, ini sharing saja. Bagaimana sikap dan kebijakan kita ya sebagai lembaga mengikuti perubahan ya di saat boleh dikatakan kita belum siap untuk berubah gitu ya. Mungkin itu bisa sharing dari rekan-rekan pengalaman dari teman-teman sekalian. Sementara begitu dulu rekan-rekan sekalian. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Iwan sharing dan pertanyaannya. Zara mau coba jawab. Oh, satu lagi, Bu Enda. Bu Enda, mangga Bu Enda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi, banyak sekali sebetulnya kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan dilaksanakan oleh pemerintahan kita. Di sini saya hanya sedikit menambahkan pertanyaan, mungkin sedikit menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Dari kebijakan tersebut, pembaharuan pendidikan saat ini mencerminkan kesejahteraan. Apakah dari kebijakan itu dapat mencerminkan kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, intinya seperti itu. Bisa ini ya Pak, di pertanyaan saya. Gimana Bu? Izin. Ya, baik. Jadi dari landasan kebijakan pembaharuan pendidikan saat ini, apakah mencerminkan kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan bagi semua lapisan masyarakat? Ya, Baik. terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik nih pertanyaannya sudah banyak. Sudah 3 maksud saya. Ada dari Pak Sabirin, ada Pak Iwan, dan ada dari Bu Enda. Bu Zara, mana dulu yang mau dijawab? Mungkin saya mau coba jawab pertanyaan dari Pak Sabirin dulu kali aja ya Pak ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Sabirin, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Ini saya mau konfirmasi ulang pertanyaan itu mengenai prinsip apa saja yang harus kita pegang teguh sebagai seorang pendidik di Asia yang memegang teguh budaya ketimuran, tapi juga ingin menerapkan beberapa beberapa budaya dari Barat. Kurang lebih Benar. itu Pak Sabirin. Kurang lebih begitu. Benar. Ya. Sebelum masuk ke jawaban, saya menyoroti yang tadi Pak Sabirin bilang mengenai ada kegiatan atau apa gitu ya Pak ya, yang sampai menjelaskan tentang bagaimana manusia itu berhubungan dan lain sebagainya, seperti itu ya Pak ya? Dan Iya. Setahu saya Pak, itu mungkin konteksnya mau sex education, di mana memang beberapa sekolah yang saya tahu sih sampai saat ini ya sekolah-sekolah internasional gitu Pak yang sudah menerapkan
sex education, tapi bukan gimana cara berhubungannya, lebih ke mengenalkan ke anak mana bagian-bagian yang boleh disentuh, mana bagian-bagian yang apa namanya boleh disentuh sama orang kayak tangan atau kepala, dan mana bagian-bagian yang hanya diri kita pribadi yang boleh menyentuh gitu. Mungkin kalau misalnya sampai ke arah sana itu udah tumbuh, Kan udah saya sekolahnya di kemaluan gitu ya luar, Pak ya. ponakan saya sekolahnya di luar negeri. Oh gitu. Ya Iya. mungkin kalau di luar negeri saya kurang tahu ya Pak ya, karena saya juga belum pernah keluar negeri. Jadi nggak ngerti maksudnya itu gimana. Tapi kalau di Indonesia sendiri, sex education itu lebih ke bagaimana memperkenalkan ke anak-anak bagian tubuh mana yang boleh orang sentuh dan kita sendiri aja gitu. Kemudian masuk ke konteks pertanyaannya Pak Syabirin, mungkin untuk terhindar dari pengaruh liberalisme itu, anggaplah itu liberalisme, kita nggak bisa sepenuhnya menghindar, karena mau nggak mau liberalisme itu akan tetap masuk lewat pintu mana saja. Mungkin kitanya sudah menutup di sekolah, tapi di rumah anak-anak tetap bisa mengakses seperti itu. Di depan kampus itu kan. Kemudian kita juga harus mastiin dulu, kalau menurut saya kita harus mastiin dulu setiap pendekatan dan perubahan dalam pendidikan itu bisa diakomodasi dan dikaji dengan hati-hati. Maksudnya kita nggak bisa mungkin dalam beberapa part kita nggak serta-merta membolehkan anak-anak, misalnya Pak Bu, boleh nggak kita minum miras misalnya, karena kita memegang teguh pengertian bahwa nggak boleh berkata tidak, akhirnya oh ya udah boleh aja, cobain aja, nanti kalau misalnya udah udah ngerasain juga akan rugi sendiri gitu. Padahal belum tentu, bisa jadi malah ketika udah nyobain keterusan kayak gitu. Kemudian di samping itu juga kita harus melihat kira-kira mana mana pengaruh liberalisme yang bisa kita terapkan. Mungkin kalau misalnya berkata tidak ke seluruh hal yang mau dicoba sama anak itu nggak bisa kita terapkan di Indonesia khususnya ya. Waktu itu kalau tidak salah Pak Murodi pernah menjelaskan seperti ini kurang lebih. Sebagai pendidik kita nggak bisa menutup mata tentang pengaruh kemajuan dunia, tapi kita juga harus harus lebih hati-hati untuk menyaring, untuk memilah dan memilih mana yang harus kita terapkan ke anak, mana yang kita nggak boleh kita terapkan. Contohnya itu berkata tidak pada semua aspek kehidupan yang mau dicoba sama anak, itu nggak bisa. Yang kedua, kita harus menanamkan nilai-nilai agama. Nilai agama di sini kita perlu menunjukkan ke anak dari awal bahwa ada sistem hierarki di dalam pendidikan maupun dalam keluarga. Contoh, ayah ibu sebagai penentu kebijakan. Dimana kalau ayah ibu bilang enggak, ya udah anak enggak gitu. Kecuali dia sudah memasuki umur-umur remaja, umur-umur yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin orang tua atau guru bisa pakai sistem diskusi. Jadi mendengarkan pendapat, mungkin anak ini mau melakukan sesuatu karena punya alasan tertentu seperti itu. Kemudian harus ada keterbukaan juga antara pendidik dalam hal ini di keluarga, mungkin orang tua maupun guru di sekolah. Ada di sini nggak kan? Gimana? Enggak. Gimana Pak? Lanjut. Oh ya, maaf ke distract. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa setiap prinsip wajib diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai juga dengan konteks masing-masing komunitas, baik di dalam keluarga maupun di lembaga pendidikan. Kemudian menurut saya sebagai pendidik juga harus berusaha
berusaha untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara nilai-nilai lokal di Indonesia khususnya dan perubahan yang mungkin ya Pak, mungkin mendukung kemajuan dan perkembangan khususnya di dalam dunia pendidikan. Kira-kira itu yang bisa saya jawab, Pak Syabirin. Mungkin nanti mau ditambahkan oleh yang lain atau sama Pak Ahyat. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Pak Syabirin sudah terjawab kira-kira pertanyaannya? Insya Allah. Baik. Terima kasih. Makasih, Boleh Pak. sedikit menambahkan, Bu? Baik. Pak Iwan, mangga, Pak Iwan. Ya. Sedikit saja insya Allah ya. Kaitan dengan bagaimana kita menyikapi ya hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita gitu ya, baik dari sisi khususnya kita nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip Islam ataupun katakan tadi budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran gitu. Secara kaidah mungkin yang bisa kita terapkan dalam banyak hal, saya menyebutnya 3C ya. Yang pertama, adopsi gitu. Jadi apa yang datang dari luar kita adopsi apa adanya dengan syarat tentunya ya tadi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental yang kita miliki. Karena urusan dunia itu ya apapun yang ada gitu dalam kaidah kita kan dalam agama pun urusan muamalah itu bukan ibadah, boleh kita lakukan tidak ada larangan kan gitu. Berbeda dengan ibadah, berkebalikannya dengan ibadah. Artinya dalam urusan dunia, dalam urusan atau mungkin kaitan dengan sampai kaitan dengan kaidah kaitan dengan metode-metode pendidikan pun itu masuk ke ranah muamalah, ranah bukan ranah ibadah karena metode itu sebagai cara. Sehingga ketika metode atau pendekatan pendidikan itu datang dari luar, itu pun hakikatnya ilmu dari Allah kan gitu ya. Cuman mungkin saat ini adalah mereka yang mendahului kita untuk menemukannya. Maka ketika itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang fundamental dalam agama kita, dalam ketimuran kita adopsi apa adanya. Tadi dengan syarat yang tegas gitu ya, ketika tidak ada hal yang bertentangan. Yang kedua adalah asimilasi gitu. Asimilasi ini, ya ini ketika kita menghadapi suatu hal yang sebenarnya ada kebaikan di sana, tapi juga ada keburukan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah yang kita miliki atau prinsip yang kita miliki, maka kita ambil, kita lakukan penyesuaian di sana sini kan gitu. Nah itu ketika kita menghadapi suatu kondisi di mana ada hal yang baik dan hal yang buruk, maka kita ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Sesuaikanlah sebelum kita terapkan atau kita ambil di kita. Kemudian yang ketiga adalah legitimasi, artinya ketika menghadapi satu manfaat yang kita dapatkan dari luar, tapi benar-benar memang tidak ada gitu dari secara jelas dari prinsip-prinsip kita, maka ada istilah legitimasi itu ambil kemudian cari penguat-penguat yang ada dalam prinsip-prinsip kita gitu. Selama tadi ya tidak ada pertentangan. Contoh misalkan dalam kaitan dengan metode atau pendekatan gitu. Berapa banyak sebenarnya pendekatan metode yang ditemukan oleh orang-orang barat bahkan dinamai oleh mereka, hakikatnya kalau kita telusuri secara prinsip dasar itu ada dalam Islam gitu. Contoh misalkan ya debat gitu ya. Nah, debat gitu kan. Padahal dalam Islam juga ada yang namanya jidal gitu. Atau dalam hal-hal lain lah, intinya ketika itu kebaikan dan secara prinsip tidak ada halangan, tidak ada hal yang bertentangan dengan prinsip agama kita, boleh juga kok kita legitimasi, artinya ambil kemudian kita cari katakan argumen, nas bahkan ayat-ayat yang bisa mendukung hal tersebut gitu. Saya kira itu secara kaidah dalam menghadapi hal-hal yang dari luar kita gitu ya, baik tadi secara kita sebagai seorang muslim atau secara ketimuran kita ngambil dari sesuatu yang barat, kadang-kadang kita harus lakukan adopsi, kadang-kadang kita harus asimilasi atau bahkan tadi legitimasi gitu. Semua kebaikan, kemaslahatan itu adalah apa yang bisa kita ambil selama memang tidak masuk ke ranah
ibadah, di mana ibadah itu tidak boleh kita kerjakan sampai ada perintahnya. Kalau masalah dunia, masalah muamalah, apapun yang bisa kita lakukan. Yang penting tadi tidak ada larangan di dalam agama kita. Itu kaitan dengan prinsip agama. Mungkin demikian, teman-teman. Masya Allah. Baik. Jazakallah, Ustaz Irwan. Terima kasih, Iwan. Tambahannya 3C tadi itu ya. Ada adopsi, yang kedua apa tadi Pak? Asimilasi, Asimilasi dan legitimasi. legitimasi. Ya. Masih 3C. Baik, pertanyaan kedua tadi sudah, pertanyaan pertama dari Pak Sagli sudah kami coba jawab. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Iwan yang hubungannya dengan sikap dan kebijakan kita sebagai yang ada di institusi pendidikan untuk mengikuti perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah, sebaiknya seperti apa sikap dan kebijakan kita untuk hal tersebut. Baik, yang pertama Pak Iwan mencoba menjawab. Ini pernah kami dapati Pak Iwan, jadi belum lama ini ada satu kebijakan dari pemerintah yang sekarang itu kan ada, kita kenal dengan yang terakhir ini kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini salah satu contohnya adalah menerapkan untuk di tingkat SMK, praktek kerja industri itu ada di kelas 12. Ada di kelas 12. Nah, pada saat BIMTEK program tersebut, di sana ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau program praktek kerja industri ini dilaksanakan 50% di kelas 11, 50% di kelas 12. Dengan pertimbangannya adalah karena di kelas 12 pun akan ada yang namanya assessment, ujian sekolah dan ujian praktek sebagainya, untuk bisa sama-sama didapati oleh mereka. Nah, secara legalitas, secara undang-undang tidak diperbolehkan, Pak. Jadi tetap harus ada pada di semester 6, kelas 12. Di kelas 12. Kemudian untuk mensiasati, yaitu karena dianggapnya waktu untuk memberikan materi di kelas 11 ini tidak untuk melaksanakan kegiatan ujian-ujian di kelas 12 ini tidak cukup karena berbarengan dengan kegiatan PKL yang selama 6 bulan. Nah, akhirnya ada beberapa sekolah yang mengambil kebijakan sendiri tuh, walaupun itu miss dengan kebijakan pemerintah. Nah, ini akhirnya kami hadirkan pertanyaan ini ke pengawas. Nah, jadi kami mencoba untuk berdiskusi dengan pengawas. Jadi poin yang kami dapatkan untuk menjawab kegundahan tadi itu, apakah boleh atau tidak, it's back to the school. Jadi kembali kepada satuan pendidikannya untuk bisa mengkondisikan biar semuanya tetap berjalan. Langkah yang kami ambil adalah PKL ada di semester 5, kemudian nanti prakerin itu di semester 5, kemudian ujian atau tes assessment itu ada di semester 6. Nah, tapi ada sebagian sekolah yang tetap menjalankan praktek kerja industri di semester 4, di kelas 11 nih. Jadi 50% di semester 4, kemudian 50% lagi di semester 5 dan 6-nya. Nah, ini menjadi pertanyaan kami kemarin untuk bisa mendapatkan kebijakan bagaimana menghadapi menjalankan kebijakan ini, sedangkan memang kondisi di lapangan tidak banyak waktu untuk melaksanakannya. Seperti itu. Jadi menurut hemat saya Pak Iwan, bersharing aja, berbagi sharing. Jadi jika kita dihadapkan dengan hal seperti itu, ada satu wadah, ada tempat untuk berkonsultasi, yaitu dengan pengawas. Nah, biasanya pengawas itu akan memberikan
arahan-arahan untuk apa persoalan tersebut gitu. Jadi itu yang bisa saya coba jawab, Pak Iwan, untuk bisa mendapati sikap atau kebijakan terkait dengan perubahan-perubahan kebijakan yang kita dapati, dan juga melihat pada kondisi sekolah, mungkin SDM, kemudian sarana dan prasarana, yang apakah satu kebijakan, contoh tadi misalnya saya sebutkan ada satu kebijakan di kurikulum Merdeka itu bahwa praktek kerja industri itu harus ada di semester 6. Nah, apakah kondisi praktek kerja industri itu di semester 6 itu tidak mengganggu agenda-agenda sekolah yang juga menjalankan kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kami dihadapi seperti itu dan kami coba konsultasi dengan pengawas. Dan poinnya adalah tadi, silakan disesuaikan dengan kemampuan dengan kondisi sekolah seperti itu. Demikian Pak Iwan, itu sharing saya tadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Iwan. Mungkin Bu Zahra atau teman-teman lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Ahyat. Mungkin satu poin yang tadi kita dapatkan dari paparan Pak Ahyat bahwa ketika ada perubahan dan mungkin tidak ada pilihan lagi kecuali kita mengikuti perubahan, kita ikuti perubahan tapi pahami esensi perubahan dan ruang lingkup untuk bisa sharing, kemudian komunikasi dengan pihak-pihak terkait, barangkali itu akan jadi solusi ya Pak Ahyat ya. Betul Pak. Nah, ya, terima kasih. Silakan mungkin barangkali dari yang lainnya. Ini sepertinya akan banyak sisi yang bisa kita sharingkan gitu mengenai bagaimana kita sebagai instansi gitu ya. Terus terang ini studi kasus di tempat saya sebenarnya, artinya terhadap kurikulum Merdeka ini kita masih mempertimbangkan di tahun-tahun sebelumnya, walaupun di tahun ini kita putuskan dengan adanya sedikit tadi komitmen yang kita dapatkan bahwa kurikulum Merdeka akan tetap berlanjut gitu ya, siapapun katakan pemimpinnya. Namun ini juga barangkali Pak dosen bisa memberikan pencerahan, karena berawal dari tim kami di yayasan ya tadi, ngapain sih bahasa kitanya ya, ngapain ikut-ikut perubahan, barangkali perubahan ini pun ada dalam ketidakpastian gitu, malah udah kita fokus ke kurikulum yayasan saja. Adapun nanti sekiranya masih ada kemudahan untuk tidak ikut kurikulum Merdeka, bisa kurikulum 13 ya, kita bertahan dulu di kurikulum 13 gitu. Artinya ada hal-hal yang memang kadang-kadang kita khawatir gitu, terlalu agresif mengikuti perubahan atau kita bertahan untuk tidak mengikut perubahan selama masih bisa gitu. Mungkin dari yang lain barangkali ada masukan atau sharingnya. Terima kasih. Maaf, mungkin karena kan ini dua kelompok, lebih dipersingkat aja karena kan mengingat waktu yang semakin. Oh iya, siap. Pertanyaan terakhir dari Bu Endah, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah ada ini bisa mencerminkan kesetaraan untuk semua wilayah gitu ya, Bu? Ya, mungkin jawabannya adalah bukan tidak mencerminkan, tapi masih belum memberikan kesetaraan. Ya, terkait dengan kondisi-kondisi masing-masing sekolah atau institusi yang memang berbeda-beda. Jadi jawabannya adalah belum bisa mencerminkan kesetaraan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada ini. Demikian jawaban singkat. Pak, boleh dikit Baik, Pak, dong terima nambahin kasih. yang Silakan. Pak Iwan, dikit aja Pak. Siap. Bu Endah, mohon maaf saya potong boleh Bu Endah? Mangga, silakan. Izin. Ya, mangga. Pak Iwan, mohon maaf Pak Iwan ya, sedikit menambahkan. Saya rasa kalau Pak Iwan menyatakan tadi kasusnya di sekolahnya yang masih belum merasa siap atau mungkin dalam tanda kutip yang lain ya terhadap kurikulum yang terbaru ini, kami rasa kita perlu mencontoh Gontor ya. Gontor itu dari zaman dahulu sampai saat ini mereka nggak pernah merubah sistem pendidikan dia.
dan dia tetap eksis sampai saat ini. Bahkan akhirnya pemerintah menggulirkan kurikulum semisal dia menjadi kurikulum nasional. Kita mungkin mengenal kurikulum yang di bawah Kemenak ya, itu muadalah. Nah, muadalah itu ada dua sekarang, muadalah salafiyah, muadalah mualimin. Muadalah mualimin ini diadopsi dari kurikulum Gontor dan hampir mulai tumbuh dan muncul sekarang sekolah-sekolah yang menerapkan sistem Gontor itu sendiri. Artinya kalau memang kita sudah settle dengan kurikulum kita dan dianggap layak untuk bersaing, saya rasa nggak masalah nggak mengikuti kurikulum yang ada. Ini kan hemat saya ya. Kita juga ngelihat loh kurikulum yang diterapkan oleh beberapa sekolah seperti sekolah alam, Kutab, kemudian ada sekolah internasional. Saya punya teman rekanan itu, dia punya kurikulum sendiri yang dalam hal ini pemerintah mengaminkan saja ketika datang pengawas nggak masalah gitu kan. Gitu kan. Artinya begini, apalagi dengan saya nggak begitu baik pemahaman saya tentang kurikulum merdeka. Artinya ketika muncul kurikulum merdeka, maksud saya kenapa tidak kita sangat amat merdeka menentukan jalannya kurikulum kita, karena kita yang sangat paham output yang mau kita buat itu prosesnya seperti apa, nanti outputnya seperti apa, kita yang sangat paham. Artinya mungkin sangat relevan juga dengan pertanyaan Bu Enda. Ya, kalau saya merasa apa yang saya lakukan, lembaga saya lakukan ini adalah sesuatu yang memang goal-nya sebagaimana apa yang kami inginkan dan itu berjalan dengan semestinya gitu kan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, menurut saya sih why not? Kenapa tidak gitu kan? Lanjut saja. Lanjut saja. Selagi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dan itu tidak merusak tidak merusak sistem dan tidak menjadikan orang lain rugi dengan itu. Dan saya rasa pemerintah sendiri dalam hal ini terbantulah dengan sekolah-sekolah swasta semisal kita ya. Dalam hal ini mereka butuh sekali kita untuk membantu mendidik anak bangsa ini sesuai dengan ininya kita masing-masing. Saya rasa begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabirin, Pak Iwan, Bu Endah untuk diskusi di makalah kami. Dan kami kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih Pak dosen, Pak Misbah Fikrianto, yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan makalah yang sudah tertinggal ini. Mohon maaf dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, ini ada satu kelompok lagi yang belum presentasi, Pak. Langsung dipersilahkan aja atau gimana, Pak? Masih mute, Pak? Kayaknya lagi ngobrol sama yang lain. Dulu sama Pak Arif ya? Kelompoknya Pak Hasbi ya? Sama Burin, Pak Guru. Pak Guru lagi Oh. terima. Ya, Pak Arif. Pak, lanjut ke kelompok selanjutnya aja kali ya? Ini Pak Arif. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, Waalaikumsalam. Tadi dari Pak Arif, Pak, apakah kita lanjut pada kelompok berikutnya? Sebetulnya karena waktu ya. Kelompok selanjutnya ini siapa? Kelompok siapa? Bu Rin sama Saya Pak Hasbi sama Bu Pak Rin. Guru. Pak Guru. Pak Guru. Oh, baik. Bapak Ibu, tadi mohon maaf memang saya belum lihat link ya. Katanya ada di grup, jadi belum baca juga Mbak Biah.
baru menyampaikan tadi pagi juga jam 8 lewat, Pak Arif juga nggak mengingatkan tadi ada pembukaan pelatihan, jadi saya mohon maaf apabila tadi tidak bisa masuk tepat waktu. Eh, ini karena sudah mepet, mungkin kita lanjutkan minggu depan mungkin ya Pak Arif atau bagaimana? Ini sisa berapa kelompok lagi yang presentasi? Yang tersisa itu 3 ya? LTP. LTP Pak Ahyat sudah kan berarti 1, 2, 3, 4, 5 judul lagi. Ini sampai 11 judul Pak. Baik. Jadi kalau 5 lagi pas ya. Ini kan kita kan pertemuan ke-9 ya. Kan 14 semua ya. Halo? Ini betul? Betul Pak. Ini pertemuan Ya. pertemuan ke-11 Pak. 11. Sekarang 11. Iya. Kan kita kalau pertemuan efektifnya 14 ya. 14 itu di luar UTS dan UAS. Jadi kalau ya, Lanjut. Ya lanjut Pak, lanjut Pak. ya kalau ini 11 udah termasuk UTS ya? Udah termasuk belum? Sudah Udah Pak. ya? Ya, Pak. Udah. Udah. Berarti kan dengan UAS ada 5 kali lagi ya? 16 kan ya dengan UAS ya? Betul ya? 14 itu di luar UTS dan UAS. Jadi kalau dengan UTS dan UAS ada 16 pertemuan. Ya. Mohon maaf Pak Ahyat, memang karena kepending 1 minggu, jadi memang sepertinya mepet banget. Padahal sebetulnya ngepas ya. Bisa kita lanjutkan di Sabtu depan ya Pak Arif ya untuk yang LTP ini. Tadi ada beberapa pertanyaan, boleh diulangi yang ke saya, pertanyaan kedua atau ketiga tadi Bu Vita atau Pak Iwan yang berkaitan dengan tindak lanjut kurikulum Merdeka ya, ataupun yang 3C tadi ya. Betul Pak, betul Pak asimilasi, kenapa? Ya. Sampai kepada legitimasi. Ya. Boleh diulang Pak? Saya nggak ngikutin pertanyaannya utuh Pak, mohon maaf. Ya kalau dari saya tadi Pak, untuk mungkin sharing dengan teman-teman bagaimana bermula sih menyikapi perubahan-perubahan yang terkadang kita belum siap mengikuti perubahan itu kan. Kemudian mengerucut ke kurikulum Merdeka gitu. Gimana menurut pandangan Pak dosen, apakah kurikulum Merdeka itu betul-betul akan eksis gitu ya kaitan dengan suasana politik yang ada, atau memang ada pilihan atau kemungkinan lain gitu. Gitu Pak dosen sih intinya Pak. Dan bagaimana sikap kita lembaga gitu ya di saat sekarang ini kan isunya akan diwajibkan kurikulum Merdeka itu, apakah betul atau memang masih dikasih pilihan gitu. Baik, ini pertanyaannya berkaitan dengan kebijakan. Jadi kalau berkaitan dengan kebijakan, bahwa saat ini Kemendikbudristek itu sudah memasifkan kurikulum Merdeka. Bahkan tahun depan itu semua satuan pendidikan itu wajib melaksanakan kurikulum Merdeka secara masif, begitu ya. Itu secara kebijakan. Secara implementasi di lapangan memang secara bertahap. Karena kenapa? Ada beberapa sekolah juga yang memiliki kurikulum internasional maupun kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Dan sekarang proses assessment untuk kurikulum Merdeka sudah jadi. Sudah jadi, tinggal menunggu permen ya, tinggal menunggu permen untuk yang assessment. Yang lainnya sudah jadi. Sedikit saya ingin menyampaikan ya bahwa ada beberapa peta ya berkaitan dengan peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum Merdeka. Jadi ada yang pertama itu lebih kepada langkah garis besar kurikulum Merdeka. Yang kedua memahami pembelajaran dan asesmen. Ini pembelajaran terdiferensiasi. Asesmennya juga asesmen diferensiasi begitu. Dan ini melihat semua standar kompetensi yang bisa dilakukan dengan menghasilkan capaian pembelajaran.
Nah, yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Karena nanti Bapak dan Ibu di satuan pendidikan, Bapak dan Ibu lah yang akan mengembangkannya sebagai pendidik ini. Ya, dari mulai nanti mengembangkan modul ajarnya, semua lengkap dari mulai identitas, ya nama mata pelajaran sampai kepada skenario pembelajaran, sintaks pembelajaran, dari mulai kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, evaluasi, penilaian sampai kepada semua skema itu. Dan yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dalam hal ini pengimplementasian dalam co-kurikuler. Ya, walaupun juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya embedded dengan kurikuler yang ada. Jadi pendekatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, boleh kami lanjutkan lagi sedikit bahwa memang penjelasan struktur kurikulum di satuan pendidikan, khususnya kurikulum merdeka, kami ingin sampaikan ada program intrakurikuler. Ini tujuannya mengembangkan kompetensi pelajar sesuai dengan CP, capaian pembelajaran. Ya, ada juga yang kaitannya dengan co-kurikuler, tadi kami sudah sampaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, dan ada kaitannya juga dengan program ekstrakurikuler. Ya. Nah, 3 skema ini sebetulnya dia menjadi satu kesatuan, terintegrasi. Walaupun banyak perbedaan di intrakurikuler dan di co-kurikuler dengan 5 P-nya. Ya. Walaupun ini sebetulnya satu kesatuan. Ya. Nah, ini pada 8 siklus yang ada. Dari mulai penetapan tujuan belajar, menganalisis situasi kelas, yang ketiga asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik pada awal siklus pembelajaran, menentukan strategi dan metode, memilih dan menetapkan perangkat ajar, aktivitas pembelajaran, sosialisasi target belajar, dan menyepakati pembelajaran bersama pelajar. Yang ketujuh, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan proses pembelajaran sampai kepada refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikut berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Jadi Bapak dan Ibu semua jangan, maksudnya begini, dalam hal kita mengimplementasikan kebijakan, jangan berpikir bahwa kebijakan ini parsial, tapi kebijakan ini masif dan berkelanjutan. Dan dalam konteks politik saat ini, pendidikan itu jangan menjadi komponen politik. Tapi pendidikan ini memang menjadi komponen profesional, kompetensi begitu. Jadi begitu. Nah, satuan pendidikan yang Pak Iwan tanya, apakah akan berkelanjutan menerapkan ini? Iya. Ya Pak. Berkelanjutan. Hanya nanti pada termin tertentu memang ada evaluasi, ada pengembangan, dan ada penyempurnaan. Begitu Pak Iwan. Saya tadi nanya salin dianya Pak Ahyat ya, Mbak Ra, dan teman-teman diskusi gitu. Ada 3 hal Pak. Mungkin Bapak Ibu bisa catat ya. Ada 3 hal. Ini apakah suara saya masuk? Masuk nggak ya? Masuk Masuk, Pak. Pak. Walaupun agak tersendat tapi masuk Pak. Baik. Karena saya di Ternate ini, jadi takut putus-putus ya. Saya coba off cam dulu. Jadi ada 3 hal. Yang pertama Bapak dan Ibu sebagai guru, ya. 1, mengembangkan perangkat atau bahan ajar ya, sebagai guru itu. Ya. Kenapa itu mesti dikembangkan perangkat dan bahan ajar walaupun ada di PMM? Walaupun Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan survei awal, di situ ada instrumennya, bahannya semua. Tapi Bapak dan Ibu menyesuaikan pada kondisi dan karakteristik siswa. Ya, jadi perangkat dan bahan ajarnya lebih disesuaikan lagi. Masukkan lokal konten, masukkan lokal jenius, masukkan kompetitif and komparatif. 1 itu. Terus yang kedua, proses pembelajarannya.
Mohon maaf, proses pembelajarannya Bapak dan Ibu tidak bisa seperti dulu, sama semua. Proses pembelajarannya betul-betul diferensiasi, betul-betul memang memberikan sebuah sebuah kekhususan, keunikan, sebuah kesesuaian. Kesesuaiannya dengan apa, Pak? Dengan dua hal. Satu, konten, yang kedua peserta didik. Pak, bukan diferensiasi itu 3 tahapan, konten, proses, dan luaran. Iya, betul. Dalam konteks itu iya, tapi dalam konteks penyesuaian prosesnya dengan konten, dengan materi kita, dan yang kedua adalah peserta didik siswa kita. Yang ketiga evaluasinya Bapak Ibu. Ya, yang ketiga evaluasinya. Jadi 3 hal ini Ibu Bapak, mohon maaf bisa di underline begitu ya. Di board ya. Yang pertama Bapak dan Ibu mengembangkan sumber perangkat bahan ajarnya. Mohon maaf, ini dibuat semenarik mungkin, sediferensiasi mungkin, ya, dikemas dengan Bapak dan Ibu punya akun belajar.id, semua bisa mengakses, bisa juga menggunakan desain Canva dan sebagainya, ya, bisa dan lain-lain. Yang kedua adalah prosesnya. Bapak dan Ibu, prosesnya tidak bisa lagi seperti proses yang commonly, ya, proses yang apa adanya, tapi proses yang betul-betul mengembangkan proses diferensiasi konten, proses, dan luaran. Yang ketiga adalah asesmennya, evaluasinya. Prosesnya sudah different, tapi asesmennya sama juga sulit. Ya, Ibu Bapak, halo? Apakah masuk suara saya? Ya, Masuk, masuk, Pak. Pak. Siap. Jelas. Ya, Jelas. jadi nanti kalau Ibu Bapak memang menanyakan apakah kebijakan ini berlanjut, apakah sekolah alam, apakah sekolah industri, berbasis link and match, apakah ini sekolah profesional, vokasi, sertifikasi, secara pendidik Bapak dan Ibu mengembangkan 3 tadi. Pak, kenapa nggak mulai dari desain pembelajaran? Iya, semuanya ada di desain pembelajaran. Tapi yang banyak Bapak dan Ibu yang tidak kembangkan di pengembangan sumber belajar, bahan ajar tadi, perangkat tadi, proses dan assessment atau evaluasi. Ya, jadi itu. Nah, saya tambahkan sedikit lagi, mohon maaf saya nambahin 5 menit lagi ya, izin ya. Di saya 11.34 kalau di saya. Tapi di sana kan 9.34 kan. Saya menambahkan sedikit lagi, kenapa saya menambahkan sedikit lagi, karena memang supaya kita bisa melihat gitu ya, supaya kita bisa melihat ke dalam beberapa konten yang memang dia menjadi pembeda. Dia menjadi pembeda ya. Bapak dan Ibu memahami kan bahwa jenjang pendidikan kita itu mulai PAUD, SD, SMP sederajat, SMA sederajat. Pak, kenapa pada saat SD mulai dibagi per fase, sedangkan PAUD tidak? Karena memang berbasis teori Bapak dan Ibu, berbasis teori pada saat PAUD itu belum bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan. Tetapi semuanya mesti dilaksanakan secara komprehensif. Jadi capaian pembelajaran pada jenjang PAUD terdiri atas 3 elemen. Ya. Nah, ya, jadi ada nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan yang ketiga dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, STEM. Nah, dulu just STEM ya, STEM. Ya, sama ya, elemen menyimak, elemen berbicara, ya, presentasi, ya, semua sama. SD dibagi ke dalam 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan 4. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Proporsi beban belajarnya apa? 1 beban pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua 20% beban belajar per tahun untuk kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Pak, boleh diganti, Pak. Disesuaikan dengan penguatan imtak kita, Pak. Silakan. Silakan. Karena memang di dalamnya kita juga mesti punya keunggulan sekolah. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Pak, kami pengen tambahkan dengan kearifan lokal, Pak. Silakan. Silakan, karena dalam 6 unsur profil pelajar Pancasila itu juga mengkaitkan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Yang ketiga SMP. SMP dia satu fase, ya, fase D. Ya. Yang SMA yang 2 fase tadi disampaikan, ya, fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Pak, kenapa Pak dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pak Pancasila naik? Karena semakin tinggi jenjangnya, maka semakin aplikatif dia. Ya, semakin tinggi jenjangnya, maka dia semakin aplikatif. Ya, semakin aplikatif. Semakin tinggi jenjangnya, maka semakin modeling. Ya. Bebannya yang tadinya 25% di SMP, di SMA bisa jadi 30%. Pak, apakah ini persentase yang baku? Ini sebetulnya standar, garis umum. Tapi kalau dari sisi pelaksanaan di sekolah, Bapak dan Ibu sekali lagi menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Plus dan minusnya bisa dikembangkan. Pak, kami mengembangkannya sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kami, Pak. Hafiz, ibadah sehari, ya, dan sebagainya. Boleh, ya, boleh. Ini, ya, Bapak dan Ibu bisa mengembangkannya. Nah, mungkin itu sudah banyak disampaikan juga begitu ya dengan teman-teman semua. Dan sekali lagi Pak Iwan, sekolah harus punya keunggulan. Sekolah harus punya uniqueness. Sekolah harus punya spesialisasi. Itu yang membuat sekolah kita akan membuat lulusan yang unggul dibanding yang lain. Ya, membuat lulusan yang lebih dibanding yang lain. Silakan Pak Sabirin, mau sekolahnya ditambah dengan soft skill, mau sekolah Bapak ke sekolah Bapak disampaikan ya, kami sampaikan kepada Pak Arif ya, yang udah mau liburan ya, udah mau liburan. Saya lihat suasana Pak Arif udah mau nyusun jadwal libur akhir tahun ya, ya. Mudah-mudahan yang lain ya habis bagi rapot ya minggu depan ya atau minggu ini ya kita betul-betul fully independen ya. Bapak Ibu, kalau dalam teorinya Vygotsky itu ada 4. Ada less dependent, ada dependent, ada less independent, ada fully independent. Kurikulum Merdeka itu menggunakan yang fully independent. Jadi ada. Nah, kita juga begitu Pak Sabirin, untuk sekolah-sekolah kita berikan kebebasan, tapi kebebasan yang terukur, yang ada standarnya. Ya, Bu Endah ya. Ya, Bu Endah ya. Ini putus-putus ya. Walaupun Bu Ragil di jalan saya lihat fokus ya. Bu Ragil, Pak Hasbi, Pak Sanusi, terima kasih. Ada kita cukupkan. Di saya 11.40 ya, berarti di sana 9.40. Ya, Pak. Betul, Pak. Cukup dulu? Cukup. Ya, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Ini Pak. musim liburan kita libur nggak, Pak? Belum tahu. Kita nanti sesuaikan sama Pak Arif. Kalau memang minggu depan mau libur dulu, sampaikan Pak Arif. Kita ngikut aja. Ya. Kita kan menggunakan prinsip pembelajaran fleksibilitas ya. Jadi memang silahkan ya. Tapi nanti dikasih tahu supaya kita juga happy begitu ya. Jangan ada beban begitu. Kita siap aja menyesuaikan. Mungkin itu
Bapak Ibu, kalau yang nanti sore, yang TIK, saya ngisi itu sampai jam 5. 5 waktu sini, berarti jam 3. Kalau mulai jam 4, masih ada mata kuliah nggak, Pak Murodi? Masih, Pak. Iya. Sampai jam? Sampai jam 5. Setengah 6, Habis Pak. ini siapa? Pak Fahri. Yasin. Oh, Yasin. masuk ya, Pak Fahri ya. Iya, sampai jam 5 ya. Iya, iya, iya. Kalau kuliahnya malam, capek ya? Malam minggu ya? Malam minggu ya? Bu Siti, Yang lain gimana? malam minggu ya, Bu Endah ya? Ya, Pak. Masih Iya, Pak. yang lain serahkan Asik. yang lain ikut aja. Iya, iya. Iya. Nanti Pak Arif kita kontak-kontakkan jam 12 ya. Jam 12 Siap, Pak. waktu Bapak ya. Siap. Supaya lihat dulu kondisi. Baik, Bapak terima sedang di mana, Pak? Ini, Pak? Mohon maaf. sedang di Jauh, Kota Pak. Rempah, Bu. Oh, Insya Allah. Yes. Maaf. Iya. Baik. Kita foto bersama dulu mungkin untuk dokumentasi perkuliahan udah? Udah, Pak. Baik, Foto kalau lagi. udah terima Ya. kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih kelompok Pak Ahyat, Bu Zahra sama siapa? Kan bertiga ya? Pak Pak Sunata. Sunata. Pak Sunarta ada? Pak Sunata nggak aktif, Nggak Pak. ada, Pak. Sudah hadir, Pak. Iya, kalau nggak aktif di Japri, Pak. Di Japri kenapa? Atau ditanya begitu? Ya, Pak. Sehingga Sudah kita coba di bisa. Japri, Pak. Sudah Oh, kami coba untuk menghubungi, tapi belum ada jawaban. baik, baik. Iya, nggak apa-apa. Yang jelas semua ya jalan gitu ya komunikasinya sehingga kita bisa tahu kenapa beliau nggak aktif atau gimana. Dan kita juga bisa bantu gitu ya untuk komunikasi yang lain. Mungkin itu cukup dulu ya, cukup dulu. Dan Asafiyah pada semester genap ini membuka mahasiswa baru. Silahkan kalau misalnya akan mendaftar gitu ya. Kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Semangat semua ya. Ya, Siap, Bu. Pak. Siap, Semangat, Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Guys, informasi dari Pak Murodi, dia pengen tepat waktu, ya, dia nggak bisa diotak-atik jamnya. Dan untuk Pak Yasin saya belum berani, udah japri tapi belum ada respon. Untuk Pak Syam dia minta diundur di hari Selasa Senin jam 15. Ntar. Untuk Ya, Pak Pak. Syamsuddin, ya? Iya, siap, Pak Sam. Kayak kemarin kan? Iya, Pak Syam kayak kemarin. Tetap Senin jam 15.30 ya, kayak Ya. Senin. Terus Pak Insya Fahri, Allah. ya checklist 1. Pak Fahri checklist 1. Oke, berarti menunggu nih ya. Ya, nunggu aja. Ya. Pak Arif, nanti Pak Fahri kelompok saya yang presentasi ya. Nanti Bu Sas atau Pak Iwan yang nanti minta tolong untuk share screen-nya ya. Karena saya masih di jalan. Ya, insya Allah. Bu Sas atau saya nih biar pasti. Iya, boleh Pak Iwan, boleh nanti saya bantu moderator ya Pak. Oh, nggak salah. Ya, makasih Pak Iwan. Sama ini Pak Arif, saya ngecek di link yang Google Drive bersama.